Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali ini berdiskusi seputar dengan kesiapan dalam menghadapi Nataru. Ya, kita kembali mungkin ke Pak Ngatimin, Pak, untuk meminimalisir adanya potensi gangguan operasional. Ini kolaborasi yang dilakukan dengan pihak maskapai penerbangan seperti apa, Pak, kalau dari bandara? Dari bandara sendiri kami dibantu oleh Outbound 6 ya, selama 4 orang, dan ini standby Mbak dari tanggal 18 sampai nanti tanggal 3 Januari. Mereka lakukan ramcek. Ramcek terhadap semua kesiapan maskapai. Baik itu ramcek fisik pesawatnya, mesinnya maupun kru, dan mereka itu selalu ready dan expert di bidang itu. Itu menjamin bahwa nanti maskapai itu siap melayani. Sebenarnya di internal maskapai sendiri kan sudah disampaikan tadi oleh Pak Bobi ya. Namun kami dari pihak bandara dengan kerjasama dengan Outbound 6 lakukan rancek tersebut. Iya. Dan itu rutin, Pak? Dan itu rutin, hampir semua pesawat yang datang dan pergi dari Bengkulu dilakukan rancek. Iya. Yang kedua yang sampaikan tadi, jadi tim kami garda di depan baik itu operasi maupun sekretariat, mereka melakukan pemeriksaan calon penumpang itu harus sesuai dengan ini, kita layanin dengan santun, kita layani tetap tapi pada posisi security dan kenyamanan itu yang pertama. Iya, tapi kalau untuk menghadapi lonjakan penumpang, karena partisipasi kan pasti meningkat ya Pak ya, untuk Nataru ini seperti apa Pak? Apakah ada penambahan jam penerbangan atau lain-lain gitu Pak? Kami sih sampai hari ini masih terkonfirmasi dengan maskapai ya, mereka baru optimasi flight yang ada. Sementara flight yang ada adalah kami layanin yang paling pagi itu jam 7 sampai nanti yang terakhir itu di jam 6 sore. Namun nanti karena cuaca yang sangat berfluktuatif ya, sih, kami nanti tentatif di lapangan gitu. Supaya menjamin bahwa pesawat yang mendarat itu bisa mendarat dengan smooth, dengan nyaman, dan masyarakat bisa menikmati liburan Nataru ini dengan baik. Iya, baik. Mungkin kita langsung ke pihak maskapai ya Pak ya. Tadi untuk menghadapi lonjakan penumpang yang partisipasinya semakin meningkat itu seperti apa Pak dari pihak penerbangan sendiri langkahnya? Baik, jadi ini sebenarnya bukan Nataru pertama kita ya. Iya. Ini Nataru sudah kesekian kalinya. Artinya secara operasional kita tentu siap, tapi itu juga nggak membuat kita menjadi gegabah dan juga acuh gitu ya. Kita tetap waspada, dan syukurnya ekosistem kita di bandara ini sangat membantu dan sangat kolaboratif banget gitu ya. Khususnya dari penyelenggara bandara, dari Angkasa Pura Indonesia, Pak Armin dan tim, kita diberikan banyak sekali bantuan-bantuan ya untuk memastikan customer kita ini sebelum naik pesawat itu semuanya tersedia dengan baik. Karena itu sangat penting juga Mbak sebenarnya gitu ya. Selama mereka melakukan proses check-in, memasukkan bagasinya, berada di ruang tunggu sampai nanti ditransfer menuju seat di pesawat. Itu juga sangat penting sekali. Dan kita juga patut bersyukur juga bahwa kita melakukan inspeksi di pesawat juga atau penerbangan itu nggak sendirian juga gitu. Tadi ada teman-teman dari Outbound gitu ya, selama Nataru ini akan membantu kita melakukan kunjungan-kunjungan, inspeksi-inspeksi juga ke pesawat kita, ke armada kita, baik nanti dari koordinasi dengan air crew-nya kita atau melihat secara operasional di lapangan. Dan itu sangat membantu kita sekali untuk memberikan masukan barangkali kita melakukan sesuatu yang terlewat misalnya. Mereka itu ada sebagai memberikan bantuan informasi juga ke kita, memberikan arahan-arahan ataupun saran-saran untuk perbaikan misalnya. Jadi kita melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada di bandara untuk tentunya tadi fokusnya adalah memberikan layanan yang terbaik kepada penumpang
sehingga penumpang bisa menikmati Nataru dengan baik dan tanpa ada keraguan-raguan atau ketakut-takutan lah ya dari mereka terjadinya kendala operasional, terjadinya gangguan di bandara, semuanya bisa terselesaikan dengan baik, Mbak. Seperti itu, Mbak. Iya, tapi kalau untuk cek tadi yang untuk seperti kunjungan, inspeksi dan lain-lain itu Pak, itu apakah rutin dilakukan setiap hari atau setiap kapan Pak dilakukannya? Kalau selama Nataru ini mereka memang ditempatkan di Fatmawati Soekarno ya Pak Armin ya. Jadi mereka yang membantu kita membantu kita selama proses Nataru tadi Mbak. Tapi demikian pun kita tetap di internal melakukan inspeksi rutin Mbak. Kita ada tim dari sisi line maintenance yang melakukan cek dan juga inspeksi tersebut Mbak. Dan mereka dari sisi eksternal yang membantu kita untuk melihat kembali ini secara keseluruhan apakah sudah sesuai dengan prosedur atau dengan ketertiban berangkutan udara gitu. Iya, tapi selama menghadapi Nataru tantangan terbesar apa sih Pak yang dihadapi dari pihak maskapai penerbangan nih Pak? Tantangannya tentunya masih sama ya seperti yang tadi disebutkan di depan ya, selain memang faktor eksternal yang kita tidak bisa maintain, Prediksi, betul. tapi kita bisa mitigasi tentunya gitu. Kemudian juga tantangan dari penumpang yang misalnya sebagian masih belum paham itu belum tahu aturan penerbangan misalnya. Betul. Misalnya memaksa untuk membawa masuk barang-barang yang dilarang dalam penerbangan. Iya betul. Nah itu juga menjadi kendala seringkali juga kita hadapi di lapangan dan tentunya hal itu kita coba jelaskan, kita sampaikan demi keselamatan bahwa barang-barang yang memang dilarang dimasukkan ke dalam pesawat atau dibawa ke kabin itu kita larang untuk tidak dibawa seperti itu. Ya mungkin sekalian edukasi nih Pak kepada masyarakat mungkin ya Pak, mungkin apa aja sih mungkin barang-barang yang mungkin sangat besar gitu pengaruhnya apabila dibawa ke dalam bagasi, silakan. Mungkin dari hal terkecil ya, mungkin ini juga ada common atau ada umum di masyarakat kita bahwa untuk barang-barang yang dimasukkan dalam bagasi kita tidak mengantisipasi untuk tidak membawa semacam misalnya alat-alat elektronik yang memiliki baterai gitu ya, yang dikhawatirkan bisa memicu atau terjadinya ledakan misalnya yang membuat terbakar bagasinya dan berpengaruh terhadap bagasi yang lain. Atau misalnya membawa senjata tajam ke kabin, ke area kabin tidak diperbolehkan Mbak, karena ini juga untuk mengantisipasi atau mitigasi kita untuk tidak terjadinya hal-hal yang bisa mengakibatkan kejadian fatal misalnya di selama penerbangan misalnya. Jadi senjata tajam itu kita tidak perkenankan untuk dibawa ke area kabin. Dan misalnya sesimpel nanti handphone dalam mode hidup misalnya di pesawat atau dimasukkan dalam bagasi tadi. Nah, seperti itu sih Mbak yang edukasi-edukasi kecil yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan bisa semuanya memiliki perspektif yang sama sehingga kelancaran itu bisa lebih cepat gitu ya. Proses di darat itu bisa lebih cepat. Iya benar, artinya kita perlu kerjasama ya Pak ya dengan masyarakat, yang jangan sampai ketika pihak penerbangan sudah memberikan informasi justru ngeyel ya istilahnya ya. Ya baik Bapak, kita jeda kembali, kita akan simak setelah pada berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.